Waalaikumsalam. Ini saya izin untuk nggak terlalu ngaktifin video karena khawatir sinyal di saya nih di tempat saya hari ini itu kurang baik gitu ya. Jadi saya sebenarnya juga tidak sedang lagi ada di rumah, jadi saya tuh lagi mengkarantina atau mengisolasi mandiri gitu ya kondisinya karena kemarin itu sempat membantu salah satu sahabat saya yang pasangannya itu justru meninggal karena COVID-19 gitu. Jadi kondisi ini tuh jadi kondisi dan mungkin juga teman-teman yang lain yang hari ini hadirkan kedukaan sahabat atau keluarga kita tuh juga ternyata terkena dampak ya dari ini semua gitu. Tapi kita merespon ini tuh akan justru membuat kita jauh lebih kuat atau justru malah melemahkan gitu ya. Nah harapannya kan tentu saja kita bisa semakin lebih kuat justru karena ujian dan tantangannya juga sekarang makin besar gitu kan ya. Terima kasih untuk LYS Indonesia dan berbagai macam komunitas saya lihat dan juga organisasi yang menginisiasi community social responsibility ini. Mudah-mudahan sih saya berharap tapi sebenarnya tekanan itu memang nyata adanya gitu. Yang kedua kesulitan bertemu dengan orang-orang dekat gitu, apalagi dengan kondisi kita sekarang mau Ramadan, kita akan Lebaran, bagi teman-teman yang biasanya muslim tentu saja biasanya melakukan hal-hal seperti mudik gitu ya, itu menjadi sangat sangat terbatas di hari ini dan bahkan sebenarnya anjur physical distancing. Yang paling berat juga ketemu 24 jam secara intensif dengan keluarga itu juga bukan sesuatu yang tidak ada konsekuensinya. Tentu saja itu juga punya kadar tekanannya tersendiri gitu. Karena sebelum-sebelumnya kita punya ruang personal, kita punya ruang individu gitu ya, yang tanpa sadar terbentuk. Misal ketika kita keluarga, terus kemudian pisah ke kegiatannya masing-masing, ada yang ke kantor, ada yang ke sekolah gitu ya. Nah itu sebenarnya kan kita sedang punya ruang individu gitu. Nah ketika malam ketemu lagi, akhirnya punya ruang sosial bersama lagi. Tetapi sekarang ruang geraknya menjadi semua ruang sosial, tidak ada ruang personal gitu ya. Sangat kecil ruang personalnya karena kita sehari-hari justru dengan keluarga. Jadi itu juga jadi paradoks yang lain gitu. Ketika yang lainnya justru tekanannya adalah tidak bisa berkumpul dengan keluarga, uh, tapi juga ada sebagian dari kita yang justru hanya mandek berbagai macam rencana usaha juga akhirnya harus di adjust. Ada yang bisa langsung adjust, ada yang kemudian harus berdarah-darah dulu gitu untuk kemudian baru nanti kali bisa recovery-nya gitu ya. Berikutnya perubahan ritme dan ruang kerja. Ini juga sama. Saya yakin teman-teman ada juga yang merasakan ketika work from home itu malah jauh lebih sibuk dibandingkan dengan ketika bekerja rutin pada umumnya gitu. Lagi-lagi karena ketika work from home kita seolah-olah tidak punya jam kerja
gitu ya. Kalau dulu jam kerja itu ya starting ketika kita sampai di kantor dan pulang dari kantor, ya, yang which is kemudian disebut dengan 9 to 5 kan gitu ya. Sekarang 9 to 5 itu nggak ada gitu loh. Hampir selalu ketika kita mungkin untuk connect di handphone, yang mana hampir 24 jam kita bagi kita-kita yang kita tidak bisa menghindar seringnya. Dan itu yang terjadi saat ini ya, situasinya sangat sulit dan kita nggak bisa menghindari gitu. Yang bisa kita lakukan hanyalah menghadapinya gitu kan ya. Nah justru sekarang bagaimana kondisi sulit ini justru kita bisa manfaatkan jadi momentum untuk bertransformasi menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Artinya nanti pribadi yang punya resiliensi, punya daya lenting yang tadi saya sampaikan gitu ya. Tanpa sadar kita tuh merasa kita ada dalam posisi korban sehari-hari. Salah satu contoh perilakunya itu adalah blaming others atau menyalahkan orang lain atau menyalahkan lingkungan gitu ya. Nah, kayak kondisi sebenarnya tekanan itu memang nyata adanya gitu. Yang kedua, kesulitan bertemu dengan orang-orang dekat gitu, apalagi dengan kondisi kita sekarang mau Ramadan, kita akan Lebaran, bagi teman-teman yang biasanya muslim tentu saja biasanya melakukan hal-hal seperti mudik gitu ya, itu menjadi sangat sangat terbatas di hari ini, dan bahkan sebenarnya anjur physical distancing. Yang paling berat juga ketemu 24 jam secara intensif dengan keluarga itu juga bukan sesuatu yang tidak ada konsekuensinya. Tentu saja itu juga punya punya kadar tekanannya tersendiri gitu. Karena sebelum-sebelumnya kita punya ruang personal, kita punya ruang individu gitu ya, yang tanpa sadar terbentuk. Misal ketika kita keluarga, terus kemudian pisah ke kegiatannya masing-masing, ada yang ke kantor, ada yang ke sekolah gitu ya. Nah itu sebenarnya kan kita sedang punya ruang individu gitu. Nah ketika malam ketemu lagi, akhirnya punya ruang sosial bersama lagi. Tetapi sekarang ruang geraknya menjadi semua ruang sosial, tidak ada ruang personal gitu ya. Sangat kecil ruang personalnya karena kita sehari-hari justru dengan keluarga. Jadi itu juga jadi paradoks yang lain gitu. Ketika yang lainnya justru tekanannya adalah tidak bisa berkumpul dengan keluarga, uh, tapi juga ada sebagian dari kita yang justru hanya mandek, berbagai macam rencana usaha juga akhirnya harus di adjust. Ada yang bisa langsung adjust, ada yang kemudian harus berdarah-darah dulu gitu untuk kemudian baru nanti kali bisa recovery-nya gitu ya. Berikutnya perubahan ritme dan ruang kerja.
Ini juga sama. Saya yakin teman-teman ada juga yang merasakan ketika work from home itu malah jauh lebih sibuk dibandingkan dengan ketika bekerja rutin pada umumnya gitu. Lagi-lagi karena ketika work from home kita seolah-olah tidak punya jam kerja gitu ya. Kalau dulu jam kerja itu ya starting ketika kita sampai di kantor dan pulang dari kantor ya, yang which is kemudian disebut dengan 9 to 5 kan gitu ya. Sekarang 9 to 5 itu nggak ada gitu loh. Hampir selalu ketika kita mungkin untuk connect di handphone, yang mana hampir 24 jam kita bagi kita-kita yang uh, kita tidak bisa menghindar seringnya. Dan itu yang terjadi saat ini ya. Situasinya sangat sulit dan kita nggak bisa menghindari gitu. Yang bisa kita lakukan hanyalah menghadapinya gitu kan ya. Nah justru sekarang bagaimana kondisi sulit ini justru kita bisa manfaatkan jadi momentum untuk bertransformasi menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Artinya nanti pribadi yang punya resiliensi, punya daya lenting yang tadi saya sampaikan gitu ya. Tanpa sadar kita tuh merasa kita ada dalam posisi korban sehari-hari. Salah satu contoh perilakunya itu adalah blaming others atau menyalahkan orang lain atau menyalahkan lingkungan gitu ya. Nah, kayak kondisi jadi dengan keterampilan yang memadai ini tadi ya kita malah bisa melakukan apa yang sebelumnya nggak bisa kita lakukan. Keterampilan problem solving, menyelesaikan masalah, rasanya akan semakin diuji nih sekarang-sekarang. Dan mungkin akan semakin tangguh kan ya sebelum sekarang-sekarang banget. Terus sudah gitu keterampilan apa lagi? Keterampilan mengelola waktu, keterampilan mengelola jadwal, keterampilan berkomunikasi. Itu mungkin akan jadi keterampilan-keterampilan baru yang tidak pernah kita bisa kuasai sebelumnya gitu. Jadi dengan konsep diri yang lebih positif, dengan dukungan sosial yang lebih kuat, dan juga dengan lebih banyaknya keterampilan yang kita kuasai, bayangkan bahwa kita akan jadi orang yang jauh lebih berdaya lagi setelah corona ini lewat gitu. Ya, jadi itulah yang disebut dengan resiliensi. Kenapa saya ambil ilustrasinya di sini adalah pemain basket gitu ya? Karena teman-teman yang disebut dengan daya lenting itu tuh bayangkan aja kayak bola basket ya. Bola basket itu kalau kita lempar, kalau kita apa tekan ke lantai dengan tekanan yang lemes gitu ya, yang nggak terlalu kuat, maka daya pantul dia tuh juga paling pendek gitu ya, segitu-segitunya aja. Tetapi kalau kita banting dalam tanda kutip si bola itu ke lantai, maka dia akan melesat malah mungkin melebihi atap gitu ya. Jadi tingginya tuh malah melebihi dari tinggi pada saat kita menekannya gitu loh. Nah, itulah sebenarnya yang disebut dengan daya lenting. Artinya semakin tinggi tekanan yang dihadapi, semakin tinggi juga lompatan yang bisa kita achieve, lompatan yang bisa kita raih gitu. Kenapa disebut dengan anak panah misalkan hari ini kita memilih judul itu? Karena
kayak menarik anak panah pun sama seperti itu. Bayangkan kalau menarik anak panah cuman dengan jarak yang pendek gitu ya, maka pasti lesatannya juga pendek gitu. Tapi kalau kita tariknya sampai kenceng ke belakang, maka dia akan juga melesat jauh lebih kenceng dan jauh lebih jauh juga mencapai target-target yang ada di depannya gitu. Nah, itulah yang disebut dengan daya lenting. Bayangkan kalau kita punya tekanan yang lebih tinggi, maka kita akan melesat lebih jauh, melesat lebih kencang lagi dari sebelumnya. Dan caranya apa? Caranya adalah dengan melatih, membangun konsep diri yang positif, kemudian menguatkan dukungan sosial yang kita punya, dan kemudian adalah berlatih sebanyak-banyaknya keterampilan yang bisa kita latih untuk bikin kita jadi orang yang jauh lebih hebat lagi setelah ini gitu ya. Dan yang berikutnya adalah yang juga perlu diinikan adalah kita perlu terima bahwa corona ini adalah a new normal. Bahwa ini adalah sebuah normalitas yang baru, teman-teman. Jadi kayak kita menyelenggarakan sesi malam ini tuh akan jadi suatu kebiasaan baru. Ya, kalau kita bisa melihat ini sebagai sebuah kebiasaan baru, rutinitas baru, maka kita tidak akan merasa resah gitu ya, atau terus bertanya-tanya kapan corona ini selesai. Kita nggak pernah tahu teman-teman corona ini tuh bakal selesai kapan, karena lagi-lagi kita sedang berhadapan dengan virus yang sangat baru. Di Cina aja yang kemarin katanya sudah reda, malah mereka sekarang sedang outbreak sesi yang kedua. Ada lagi beberapa orang yang kena, ada lagi beberapa orang yang udah sembuh ternyata kambuh lagi gitu. Jadi sebenarnya tidak akan pernah ada waktu di mana benar-benar semuanya reda. Enggak, tapi ini tuh mungkin akan terus berlangsung sampai akhirnya kayak kita punya normalitas baru gitu. Normalitas untuk lebih banyak di rumah, normalitas untuk sebisa mungkin keluar rumah hanya untuk kepentingan-kepentingan yang betul-betul urgent, kemudian cuci tangan, pakai masker, itu tuh semua akan jadi normalitas-normalitas yang baru buat kita. Dan dengan kita menerima bahwa oke, ini akan jadi sesuatu yang normalitas yang baru, kita akan lebih lega gitu. Lebih nerima kenyataan, lebih nerimo gitu, dibandingkan dengan kita terus frustrasi mengharapkan situasi-situasi yang kayaknya seolah-olah reda dan akhirnya kayak seolah-olah kembali ke sebelumnya. Banyak penelitian ahli yang udah bilang bahwa dunia tidak akan lagi sama gara-gara corona gitu ya. Jadi kalau kita berharap bahwa semua yang sudah pernah kita lalui itu akan terjadi lagi, itu sebenarnya akan ngasih kita harapan kosong, PHP gitu ibaratnya ya. Jadi ya udah, terima saja bahwa ini akan jadi sesuatu yang baru, yang normal yang baru, yang beginilah gitu loh. Nah, dengan kita terima, ya udah akhirnya yuk saatnya fokusnya adalah jadi lebih kuat dengan kondisi dengan kondisi normal yang baru ini gitu. Itu aja kira-kira pengantarnya dari saya, teman-teman. Kita mungkin bisa lanjut diskusi atau mungkin berbagi pengalaman gitu ya dengan sama-sama kita ada di sini. Silakan teman-teman. Ya. Mungkin sebelumnya terima kasih banyak kepada Mbak Wita. Teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung menuliskan di kolom chat yang ada di bawah. Bisa sambil menunggu. Atau mungkin sekarang udah ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Bisa kalau ingin mengajukan pertanyaan, boleh langsung menyalakan kamera dan juga mic-nya. Oh, ini udah ada pertanyaan ya. Dari Mbak Reina. Mbak Reina mungkin boleh sambil menyalakan mic dan juga kameranya supaya nanti bisa diskusi dua arah ya. Di sini pertanyaan Mbak Reina ingin bertanya bagaimana caranya melatih resiliensi. Mungkin bisa dijawab. Tadi ya poin-poin yang tadi saya sampaikan terkait dengan I am, I have dan I can itu memang pada dasarnya semuanya butuh latihan sih, dan kalau latihan itu ya berulang-ulang aja gitu ya, yang bisa kita lakukan kayak tadi berusaha mengakses hal-hal yang positif dalam diri gitu. Kalau kita udah punya negative thinking, ya udah coba cari positive thinkingnya kayak gimana.
kalau ternyata kita udah mulai hopeless nih, misalkan, aduh ini kondisinya kok berat banget ya buat kita, rubah rubah percakapan kita sama diri kita sendiri dengan mengatakan, oke, apa ya hikmah, apa yang masih bisa saya syukuri gitu, dibanding dengan sesuatu yang bisa saya kutuk gitu ya, tapi apa yang bisa saya syukuri dalam kondisi kayak sekarang gitu. Terus dukungan sosial juga sama, di saat mungkin kita ngerasa, aduh kok kayaknya jauh banget ya dari teman-teman, aduh kok nggak bisa kumpul-kumpul nih sama keluarga, langsung switch di kepala gitu ya, bentar, tapi kayaknya masih ada deh teman-teman yang justru bisa aku akses nih, justru karena kondisinya kayak sekarang malah bisa aku telepon, malah bisa aku ajak reunian di Zoom, siapa ya yang bisa aku lakukan itu. Jadi itu terus selalu dilatih sih. Intinya setiap ada hal negatif yang muncul di pikiran, coba cari positifnya. Jadi coba cari 180 derajat yang berbedanya gitu loh. Kalau ada hal-hal yang kita keluhkan, oh ya udah langsung switch apa ya hal-hal yang bisa kita syukuri. Kalau ada hal-hal yang kita kehilangan, langsung switch. Bentar, yang kehilangannya sih segitu sih, tapi kayaknya ada banyak hal juga deh yang aku dapatkan. Apa yang udah aku dapatkan selama kondisi dari yang negatif ke yang positif, negatif ke yang positif, terus lama-lama itu akan jadi kebiasaan baru sih. Akan jadi rutinitas baru tadi ya, kalau tadi kita disebut corona ini adalah merubah rutinitas, ya sekarang rutinitas yang barunya adalah yuk kita rutinitas untuk terus berpikir positif, merasakan hal-hal yang positif gitu. Itu dijadikan rutinitas yang baru gitu. Gitu sih, teman-teman. Terima kasih banyak Mbak Wita. Mungkin dari Mbak Reina mau memberikan tanggapan, boleh. Kalau tadi kita sudah mendapatkan. Jadi intinya untuk melatih itu memang harus mau dipaksa gitu ya Mbak ya. Jadi, dan konsisten sih sama kayak olahraga gitu ya. Kalau kita mau kurus gitu ya, kita kan mau diet gitu ya, ya kan harus konsisten, makannya harus terjaga. Kalau latihan biar otot kuat misalkan gitu, ya latihannya juga harus konsisten. Jadi bukan yang sekali-sekali, bukan yang nggak konsisten. Kalau udah konsisten nanti akan ada pola baru, lama-lama tuh jadi kebiasaan sih. Gitu. Iya, iya, ini mau Mbak. menanggapi. Untuk Ya, latihan silakan. resiliensinya ini apakah hanya sekedar sampai coronanya ini berakhir atau bisa dilakukan secara terus-menerus gitu? Oh, bisa banget sih. Justru ini jadi melatih resiliensi ini gitu. Karena nanti kalaupun misalkan sudah tidak ada corona, yang namanya tekanan kan bisa dalam berbagai bentuk ya. Tekanan hidup sehari-hari itu berbagai macam gitu. Resiliensi ini bisa digunakan dalam berbagai konteks yang intinya segala sesuatu yang ini ya, segala sesuatu yang situasinya sulit, situasi yang tidak sesuai harapan, sesuatu yang situasi yang bikin kita down, bikin kita jadi harus berpikir keras, ya situasi-situasi seperti itu sih selalu bisa digunakan. Gitu. Ya, makasih sudah jelas. Terima kasih Mbak Rina. Yang lainnya ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi mungkin? Belum. Oke. Kalau misalnya memang sudah tidak ada yang mau mengajukan pertanyaan, mungkin memang sudah jelas yang disampaikan oleh Mbak Wita. Sebelumnya, mungkin kalau dari Mbak Wita sendiri, ada apa ya? Mungkin ada hal-hal yang belum bisa disampaikan, bisa ditambahkan mungkin oleh Mbak Wita. Enggak sih sebenarnya, kalau dari panduan ini udah semua saya sampaikan gitu ya, terutama terkait dengan dasar-dasar resiliensi. Sebenarnya sih sekarang tinggal bagaimana kita mempraktekannya aja sih gitu. Justru mungkin dari teman-teman di sini ada semacam ini ya, refleksi gitu. Kira-kira tantangannya apa aja ya untuk kita bisa mempraktekkan ini gitu.
Kalau mungkin saya ingin mengajukan juga ya Mbak ya. Boleh. Jadi mungkin ini sebetulnya banyak sekali yang menyarankan mungkin terkait teori resiliensi ini kan sebetulnya sudah banyak yang sudah memberikan informasi. Cuma mungkin kita tuh suka sulit gitu kan, memaksa diri itu memang sulit ya Mbak ya. Mungkin ada tips dari Mbak seperti sebetulnya harus berapa lama sih kita menunggu habit baru, kan sebetulnya ini adalah habit baru ya Mbak ya. Jadi ya kita untuk menunggu supaya kita bisa merubah ke diri kita yang baru itu, kita butuh waktu berapa lama sih Mbak? Oh, oke. Kalau secara individual tuh sebenarnya masing-masing dari kita punya kondisi yang beda-beda ya. Jadi tidak pernah ada resep yang berlaku untuk semua gitulah gitu ya. Terutama di psikologi itu kita tahu betul setiap orang punya perjalanan yang masing-masing. Tapi terus ada aja lah ya orang-orang yang bilang bahwa kalau untuk mengubah kebiasaan baru itu kita harus melakukan hal yang sama selama 21 hari gitu. Ada yang bilang juga selama 32 hari gitu. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Tapi saya pikir apapun itu, yang penting tuh dilaksanakan dengan konsisten. Dan kita punya komitmen sebenarnya untuk untuk menjalankan itu dengan konsisten. Yang berat itu kan sebenarnya jaga komitmen ya. Gitu. Nah, biasanya yang bikin kita susah punya komitmen adalah kita belum punya alasan yang kuat kenapa kita harus membuat perubahan itu gitu loh. Kayak misalkan sekarang ada beberapa orang yang juga tetap ingin keluar rumah gitu ya, tidak percaya pada yang disebut dengan physical distancing misalkan gitu. Karena dengan harus physical distancing berarti ada perubahan yang harus dilakukan. Berubah itu nggak enak gitu ya. Itu yang harus kita terima. Nah, makanya untuk membuat punya apa saya harus berubah gitu. Nah, tadi orang-orang yang belum mempraktekkan physical distancing, kemungkinan besar mereka belum dapat alasannya kenapa saya harus melakukan itu. Meskipun udah dibilang bahwa ya kalau kamu nggak physical distancing kamu tuh bakal ketularan gitu ya misalkan. Ya bagi dia nggak masalah mungkin kalau dia ketularan gitu ya. Dia masih merasa bahwa badan dia cukup kuat gitu kalaupun ketularan sama virusnya misalkan gitu. Atau ada juga yang merasa bahwa kalau saya nggak keluar rumah saya nggak punya uang. Nah, jadi itu tuh jadi alasan-alasan yang membuat dia menjadi tidak mau melakukan apa yang disebut dengan physical distancing. Nah, jadi yang perlu ditemukan sebenarnya adalah why gitu. Kenapa kita harus berubah? Kalau kita udah punya why-nya dan why-nya itu tuh kuat buat diri kita, otomatis kok kita akan berkomitmen untuk konsisten. Ibaratnya tuh nggak usah disuruh-suruh, gue akan lakuin itu sendiri dengan kesadaran sendiri dan saya mau melakukan itu gitu karena saya butuh. Nah, itu yang perlu kita temukan juga supaya jadi orang yang konsisten tuh ya temukan why-nya, kenapa saya harus berusaha mengubah perilaku saya. Kalau udah ketemu why-nya sebenarnya nggak usah disuruh-suruh sih, pasti dengan sendirinya akan komitmen dan konsisten gitu. Ada lagi mungkin dari teman-teman? Sebentar Mbak, tadi ternyata. Okay. Mbak Wita, terima kasih banyak tadi jawabannya. Ini ada pertanyaan yang disampaikan oleh peserta kepada Mbak. Di sini pertanyaannya, bagaimana caranya membunuh kebosanan? Saya sudah berbagai macam kegiatan. Suaranya kecil banget, nggak kedengeran? Ya, ini terdengar Mbak? Ya, udah. Oke. Ya. Ini bagaimana caranya membunuh kebosanan
sudah mencoba berbagai cara, berbagai macam kegiatan, tapi jenuh sendiri dan akhirnya hingga satu waktu menangis gitu, Mbak. Jadi mungkin saking stresnya. Nah, di sini ada 2 pertanyaannya, Mbak. Yang kedua, lama-kelamaan di rumah saya merasa semakin bodoh dan lemot dan tulalit. Bagaimana kira-kira supaya saya bisa mengasah kemampuan saya? Jadi itu, Mbak. Oke. Ada 2 pertanyaannya. Kalau soal bosen, saya pikir itu juga sesuatu yang perlu kita terima sih. Kalau teman-teman nangis karena bosen, itu tuh menurut saya wajar, ya. Jadi nggak usah juga jadi merasa bersalah gitu, karena kok kayaknya gue lemah sih. Saya pikir tadi ya, saya juga udah cerita dengan banyak tekanan yang kita hadapi hari ini gitu. Apa yang di awal bisa melewati ini dengan tanpa gitu ke depannya gitu ya. Itu bisa jadi ini. Yang kedua, kalau soal lemot, saya sejujurnya kurang tahu lemot di sini konteksnya apa gitu ya. Tapi mungkin ya tadi ya, kegiatan-kegiatannya mungkin masih banyak diisi dengan kegiatan-kegiatan yang belum terlalu aktif berpikir misalkan gitu. Ini tuh dugaan saya ya, kenapa yang disebut dengan lemot, apakah itu gitu. Mudah-mudahan dugaan saya benar gitu. Kalau lah dugaannya adalah ngerasa kok jadi ini mungkin ya tadi ya, aktivitas-aktivitasnya masih banyak yang aktivitas cukup santai gitu. Ya nggak apa-apa juga, emang sebagian orang juga kemarin kita work from home sebulan tuh emang jadi berasa kayak liburan kan buat sebagian orang gitu ya. Nggak apa-apa juga sih, it's a very good thing juga di saat sebelumnya kita nggak pernah liburan misalkan gitu. Tapi sekarang udah akan masuk ke bulan kedua, dan yang tadi saya bilang, ini tuh kita nggak pernah tahu berhentinya kapan, berakhirnya kapan, jadi lebih baik udah mulai bangun gitu, bangun untuk ya udah melakukan apa-apa yang lebih produktif lagi lah gitu dengan adanya di rumah. Di saat sebelumnya kita nggak mungkin produktif di rumah, sekarang coba lebih produktif di rumah gitu. Lebih banyak baca buku, lebih banyak mengakses kelas-kelas online yang wah sekarang kayaknya bertebaran banget gitu ya. Ahli-ahli lagi banyak ngasih ilmu gratisan gitu. Nah itu juga mungkin bisa dipakai buat memacu daya pikir sih gitu. Gitu, Mbak. Oke. Oh, ini ada tanggapannya, Mbak, katanya, Mbak. Katanya tanggapannya adalah mungkin kondisinya sedang kerja di rumah, jadi merasa aktif terus, jadi lama-kelamaan mungkin lelah sendiri sehingga malas berpikir. Betul, bisa jadi begitu juga. Tadi. Jadi mungkin lemotnya bukan karena nggak ada kegiatan, tapi justru karena terlalu banyak ya, Mbak. Jadi betul. Ya, betul. Ini juga pinter-pinternya tadi ya, pinternya kita punya ruang untuk diri sendiri gitu. Tadi kalau saya sebut di sini kan keterbatasan ruang gerak gitu ya. Keterbatasan ruang gerak itu ya itu salah satunya tuh kayak semuanya jadi didominasi oleh pekerjaan gitu kan ya. Jadi tidak ada ruang buat personal, tidak ada ruangan buat diri sendiri gitu. Nah itu juga penting sih, tips zaman sekarangnya tuh cari waktu buat diri sendiri deh. Itu juga penting banget. Di luar keluarga, di luar pekerjaan, penting untuk punya waktu dengan diri sendiri. Bisa digali sebenarnya selama ini saya me time produktifnya tuh apa, dan kalau biasanya me time produktifnya itu ada di luar rumah, nah itu harus coba cari me time yang lain yang itu bisa diakses di dalam rumah gitu. Yang ternyata aku ternyata suka juga ya ngelakuin ini gitu. Ternyata sebelumnya aku nggak suka ngelakuin ini. Aku nggak pernah berpikir bahwa yang begini itu bisa jadi me time-nya aku. Sekarang find the new me time. Oke. Makasih banyak Mbak katanya jawabannya.